Bapak Ibu dan jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, terambil dari kitab 2 Samuel pasal 22 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Kita akan baca secara responsorial. Saya mulai ayat pertama, nanti akan kita bersama-sama di ayat yang ke-7. Nyanyian syukur Daud. Daud mengatakan perkataan nyanyian ini kepada Tuhan pada waktu Tuhan telah melepaskan dia dari cengkeraman semua musuhnya dan dari cengkeraman Saul. Ia berkata, "Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku. Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku, tempat pelarianku, juru selamatku. Engkau menyelamatkan aku dari kekerasan. Terpujilah Tuhan seseruku, maka aku selamat daripada musuh. Sesungguhnya gelora-gelora maut telah mengelilingi aku, banjir-banjir jahanam telah menimpa aku. Terjaga dunia penuh telah menggigit aku, perangkap-perangkap maut bersama di depan. Bersama-sama, ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, kepada Allahku, aku berseru, dan Ia mendengar suaraku dari baiknya. Teriakku minta tolong masuk ke telinganya. Kita berdoa. Bapak Ibu dan Saudari yang dikasihi Tuhan, sekali lagi saya menyapa kita semua. Shalom. Shalom. Yahoo. Ini adalah khotbah terakhir saya di gereja kita di Jemaat WNKP Gunung Stoli Kota. Karena hari ini secara resmi saya akan pamitan dan akan melanjutkan pelayanan di Jemaat WNKP Iligavia Kabupaten Nias Barat. Saya berharap kita sama-sama berdoa supaya Tuhan tetap memberkati dan menyertai kita, baik kami yang akan pergi dan juga Bapak Ibu yang tetap tinggal di sini. Amin. Bapak Ibu dan Saudari yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada minggu ini adalah sebuah nyanyian syukur Daud atas kemenangan demi kemenangan yang dianugerahkan Tuhan kepadanya terhadap musuh-musuhnya, orang-orang yang membencinya, orang-orang yang hendak membinasakannya, membuangnya. Tuhan menganugerahkan kemenangan dan Ia bernyanyi sebagai wujud syukurnya. Kalau kita lihat nyanyian syukur ini Bapak Ibu, ini dari ayat 1 sampai ayatnya yang ke-51 secara keseluruhan, dan nanti akan secara khusus di ayat 1 sampai ayat 7. Daud menguraikan banyak hal, tetapi pada kesempatan ini saya membaginya dalam 3 bagian. Bagian pertama adalah Daud mengungkapkan gambarannya tentang Allah sang penyelamat hidupnya. Itu tadi yang kita baca di ayat 2 dan ayat 3. Lalu bagian kedua adalah Daud menggambarkan betapa kuat dan dahsyatnya kekuatan musuh-musuhnya, yang ia gambarkan sebagai tali-tali maut, tali-tali kematian yang mencengkeram hidupnya, banjir-banjir jahanam yang hendak menghanyutkan hidupnya. Itu dapat kita lihat di dalam ayat 5 dan ayat 6. Lalu bagian yang ketiga adalah Daud menggambarkan bagaimana respon Tuhan atas seruan yang ia naikkan pada waktu kesesakan menimpa hidupnya. Itu tadi kita lihat di dalam ayat 4 dan ayat 7. Dan untuk fokus renungan kita pada pagi hari ini akan lebih banyak mengarah pada bagian yang ketiga ini, sesuai dengan tema ibadah kita, yaitu Tuhan mendengar seruan umatnya. Kita ucapkan bersama-sama 3. Ya, Tuhan mendengar seruan umatnya. Bapak Ibu dan Saudari yang dikasihi Tuhan, kita tentu bertanya,
mendengar seruan umatnya, umat yang seperti apa yang didengar Tuhan? Apakah umat yang jahat? Umat yang menindas orang lain? Umat yang menghancurkan kehidupan orang lain? Atau umat yang seperti apa? Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, yang pertama, umat yang seperti apa yang didengar seruannya oleh Tuhan adalah umat yang benar-benar hanya mengandalkan Tuhan. Umat yang benar-benar hanya mengandalkan Tuhan, itulah yang didengar seruannya. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, pernahkah Anda berada pada posisi dimusuhi oleh orang lain, padahal Anda tidak pernah mencari masalah dengan mereka? Pernahkah sekelompok orang hendak menghancurkan hidupmu, padahal engkau tidak mencari gara-gara dengan mereka? Jika tidak pernah, syukurlah. Tapi jika pernah, jangan berkecil hati. Daud dalam bacaan kita mengalami itu, Bapak Ibu. Ia tidak pernah membuat masalah dengan Saul, tapi ya Saul benci sekali dengan Daud. Ia hendak memusuhi, membinasakan Daud. Ia hancurkan. Ia cari sekutu-sekutunya untuk ikut bersama-sama menghancurkan Daud. Orang-orang Filistin yang mendengar kehebatan Daud, anak muda belia yang sudah diurapi Tuhan, akan menjadi penerus tahta Raja Israel. Mereka juga benci. Mereka juga berusaha membunuhnya, membinasakannya. Orang-orang lain yang melihat kesuksesan Daud, mereka semua hendak membinasakan dan menghancurkannya. Padahal Daud yang gak pernah tuh mencari gara-gara dengan mereka. Daud tidak pernah mencari masalah dengan mereka. Tetapi ia tetap dimusuhi dan ia tetap hendak dibinasakan. Dan apa yang dilakukan Daud dalam menghadapi musuh-musuh yang luar biasa ini? Ya, kalau kita baca tadi di ayat 5 dan ayat 6, saya minta ditampilkan sekali lagi. Ia menggambarkan begitu hebatnya musuh-musuh ini. Dan mari kita baca sekali lagi bersama-sama. 1, 2, ya. Sesungguhnya gelora-gelora maut telah mengelilingi aku. Banjir-banjir jahanam telah menimpa aku. Tali-tali dunia orang mati telah membelit aku. Perangkap-perangkap maut terpasang di depan. Ini gambaran betapa musuhnya telah merencanakan sedemikian hebat supaya ia hancur, supaya ia mati. Lalu kepada siapa ia berharap? Dia yang hebat, dia bisa mengalahkan Goliat oleh karena pertolongan Tuhan. Ia tidak lalu menganggap bahwa dirinya sanggup mengalahkan siapapun. Ia tahu kalau sebelumnya dia bisa menghalau binatang buas, menghajar Goliat. Ia tahu itu karena kemenangan yang dianugerahi Tuhan kepadanya. Dan kali ini ketika ia melihat perangkap kematian sudah ada di depan matanya, ia berpikir, hanya Tuhan andalanku saja. Hanya Tuhan kekuatanku. Dan itu ia gambarkan di bait 2 dan bait 3. Tuhan adalah gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku. Bahkan tempat aku melarikan diri bersembunyi dari musuh-musuhku. Dan lebih daripada itu, Tuhan adalah juru selamat. Ia yang menyelamatkan aku dari kekerasan dan kematian. Ketika Daud mengandalkan Tuhan, Tuhan membebaskan hidupnya dari maut. Itu di ayat 4 dan ayat 7.
Ketika ia berkata terpujilah nama Tuhan, artinya apa? Ia berserah apapun yang terjadi. Mau dia mati, mau dia hidup, terpujilah nama Tuhan. Dan ketika ia berkata itu, Tuhan menyelamatkan hidup. Di ayat 7 ditampilkan sekali lagi. Kita baca bersama-sama. 3, 2 ya. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, kepada Allahku aku berseru, dan Ia mendengar suaraku dari baiknya. Teriakku minta tolong masuk ke telinga. Dalam kesesakan, ia tidak punya pengharapan selain daripada Tuhan, dan ia berteriak hanya kepada Tuhan saja. Tuhan, tolong selamatkan aku. Dan seruan itu didengar oleh Tuhan dari baiknya, dan Tuhan menyelamatkan hidupnya. Kita ini Bapak Ibu dan anak-anak muda yang dikasihi Tuhan, masalah yang kita hadapi mungkin tidak persis sama dengan Daud. Mungkin sebagian dari kita tidak mengalami bagaimana dimusuhi, tapi mungkin kita punya masalah yang lain. Masalah-masalah besar, masalah-masalah yang sulit kita hadapi. Siapa andalan kita Bapak Ibu? Siapa andalan kita anak-anak muda di tempat ini? Apakah diri kita sendiri? Apakah harta yang kita punya? Apakah jabatan yang kita punya? Siapa andalan kita? Andalan kita hanyalah Tuhan. Amin. Amin. Karena umat yang mengandalkan Tuhan, umat itulah yang didengar seruannya oleh Tuhan. Yang kedua, umat yang seperti apakah yang seruannya didengar oleh Tuhan? Yaitu umat yang tidak lupa untuk bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Ada orang kalau sudah minta tolong, ya kalau sudah ditolong selesai ya pergi begitu saja tanpa mengucapkan terima kasih. Ada juga orang yang sudah berdoa pada Tuhan pada masa-masa kesesakan, pada masa-masa kesulitan, dekat sekali dengan Tuhan. Kalau perlu berdoanya lebih dari 5 kali sehari. Sepanjang nafas berdoa, Tuhan tolong aku. Berangkat, Tuhan tolong aku. Kalau anak muda, Tuhan berikan aku nilai yang baik, walau nggak pernah belajar misalnya. Tuhan, biar aku tahu apa jawabannya. Tapi ya setelah Tuhan melepaskan kita dari kesesakan, menjawab doa-doa kita, menjawab seruan-seruan kita, lalu lupa begitu saja, lupa berkata, Tuhan, Engkau sangat baik. Terima kasih Tuhan, aku bersyukur kepada. Sering sekali kita lupa untuk hal itu. Dan Daud tidak lupa untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Dan yang kita baca ini adalah nyanyian ungkapan syukurnya atas kemenangan-kemenangan. Nyanyian ucapan syukurnya atas jawaban-jawaban Tuhan pada seruan-seruan yang ia naikkan kepada Tuhan. Bagi Daud Bapak Ibu, nyanyian bukan hanya sekedar ekspresi perasaan sukacita, ekspresi sedih gitu ya. Bukan hanya itu. Bagi Daud, nyanyian adalah dialog yang hidup, komunikasi yang hidup, yang religius, spiritual, punya hubungan batin antara dia dengan Tuhan. Jadi bukan sekedar mengekspresikan sukacita, tetapi mengekspresikan bagaimana ia mengucap syukur kepada Tuhan. Itu sarana komunikasinya dengan Tuhan. Sarana komunikasi kita dengan Tuhan Bapak Ibu, doa iya, pasti. Tapi nyanyian, ungkapan syukur adalah sarana kita juga berkomunikasi dengan Tuhan. Tadi lagu pertama luar biasa itu dan dinyanyikan ulang oleh vokal guru tadi. Jujur kalau setiap kali saya mendengar lagu ini baik versi bahasa Inggris ataupun versi bahasa Indonesia, saya terharu Bapak Ibu.
Kalau kita baca lirik-liriknya luar biasa. Sepanjang hidupku kau setia, sepanjang hidupku kau sangat baik. Nafasku memuliakanmu, ku nyanyi kebaikanmu Tuhan. Apakah sepanjang itu juga kita setia pada Tuhan? Apakah sepanjang hidup kita juga baik kepada Tuhan? Ketika kita menyadari kadang-kadang kita ini tidak layak loh menerima kebaikan Tuhan, tidak layak menerima kasih setia Tuhan. Tapi Tuhan itu begitu baik. Tuhan itu begitu setia pada kita. Sehingga kalau kita meresapi lirik-lirik dalam lagu ini, kita jadi terharu, oh Tuhan Engkau sangat baik. Dan apa yang kita bisa lakukan untuk itu? Yaitu hanya mengucap syukur dan terima kasih kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tidak lebih daripada itu. Kita mau memberikan harta kekayaan pun, Tuhan sudah punya segalanya. Tapi bukan berarti tidak boleh memberi persembahan nanti. Silakan. Tapi mengucap syukur, hati yang mengucap syukur, tubuh yang merendahkan diri di hadapan Tuhan, mempersembahkan sebagai pelayanan untuk Tuhan. Dan ini menjadi persembahan kita, ibadah kita yang sejati, sebagai wujud syukur kita atas segala kebaikan Tuhan. Oleh karena doa-doa kita, seruan-seruan kita sudah didengar oleh Tuhan. Bahkan sekiranya masih ada doa-doa kita yang belum terkabul saat ini, ada seruan-seruan kita yang belum terkabul saat ini, jangan lalu berpikir Tuhan tidak baik. Tuhan tetap baik. Kalau saat ini dia masih belum mendengar seruan kita, bukan berarti dia tidak baik. Hanya mungkin waktunya saja yang belum ada. Percaya, kalau waktunya Tuhan menjawab, itu pasti yang terbaik. Ya, anak-anak muda di tempat ini ada banyak pergumulan-pergumulan juga. Yang mencari jodoh mungkin juga ada pergumulan, masih belum ketemu-ketemu. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Saya lihat dari sini ada yang senyum-senyum. Ya, itu. Ada banyak seruan-seruan kita, doa-doa kita. Kalau dijawab, tetap bersyukur. Kalau belum, tetap bersyukur. Karena hanya umat Tuhan yang senantiasa bersyukur, umat seperti itulah yang juga akan senantiasa didengar seruannya oleh Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu dan anak-anak Tuhan di tempat ini akan menjadi umat Tuhan yang senantiasa bersyukur. Amin Bapak Ibu. Yang ketiga terakhir, umat yang seperti apakah yang seruannya didengar oleh Tuhan? Yaitu umat yang berlaku benar, yang mengikuti jalan Tuhan. Nyanyian ini utuh Bapak Ibu. Kita memang hanya membaca dari ayat 1 sampai ayat 7. Tapi ini utuh sampai ayat 50. Kan tidak mungkin lagu hanya bait 1, padahal ada bait 2, ada bagian ref. Saya mengutip di bagian bawah. Yang bagian ayat 20b, ayat 21 dan ayat 22. Saya membaca kepada kita begini. Daud berkata, "Ia menyelamatkan aku karena ia berkenan kepadaku. Tuhan memperlakukan aku sesuai dengan kebenaranku. Ia membalas kepadaku sesuai dengan kesucian tanganku. Sebab aku tetap mengikuti jalan Tuhan dan tidak menjauhkan diri dari Allahku sebagai orang fasik." Jadi Bapak Ibu dan Saudari yang dikasihi Tuhan, umat yang seperti apa yang seruannya didengar oleh Tuhan? Umat yang senantiasa mendekatkan diri kepada Tuhan, bukan menjauhkan diri kepada Tuhan. Umat yang senantiasa taat akan firman Tuhan, mengikuti jalan-jalan Tuhan. Mengikuti jalan Tuhan kan berarti mengikuti firman-Nya. Mungkin kalau hari ini secara fisik ada Tuhan di depan kita, ya kita akan jalan bersama Dia. Orang ada sekolah jalan serta Yesus gitu ya, jalan. Bagaimana kita mengikuti jalan Tuhan? Yaitu dengan mengikuti firman Tuhan. Hidup benar
yang seturut dengan kehendak Tuhan. Di dalam Yesaya ayat 59 ayat 1 dan 2 berkata, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosa. Kita tidak mau terpisah dari Tuhan, amin. Karena itu mari kita jauhi kejahatan. Kita harus hidup benar. Kita harus hidup adil, peduli, mengasihi, menyayangi orang lain. Itu adalah jalan, mengikuti jalan Tuhan. Daud pernah berdosa. Ia pernah jatuh. Tapi ketika ia bertobat, ia dibenarkan oleh Tuhan. Ketika ia masih belum bertobat, ya Tuhan menyembunyikan wajah kepadanya. Tuhan tidak mau mendengar seruannya. Tetapi ketika ia bertobat, berbalik dari jalan lama yang membinasakan itu dan menyesatkan, Tuhan kemudian mendengar seruan-seruannya, memberkati Daud di sepanjang hidupnya. Meskipun banyak musuh-musuhnya, banyak masalah-masalah, banyak persoalan-persoalan, ketika ia berseru berdoa, Tuhan selalu membuka jalan. Mari Bapak Ibu, ketika kita hidup benar seturut dengan kehendak, bahwa kita tidak sempurna, iya, tapi menuju pada kesempurnaan itu adalah usaha kita, dan selebihnya Tuhan yang menyempurnakannya bagi kita. Dan ketika kita berdoa, ketika kita berseru, kita imani, kita yakini bahwa Tuhan mendengar doa-doa dan mendengar seruan-seruan kita. Amin Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Ayat hafalan ayat 4. Kita baca bersama-sama 3, 2, ya. Terpujilah Tuhan seruku, maka aku pun selamat daripada musuhku. Kita berdoa.